Ibu saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul habit atau kebiasaan. Hidup kita sebenarnya dibentuk dari rangkaian kebiasaan. Ada sebuah ungkapan, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai nasib. Kebiasaan akan menjadi karakter yang menetap. Dalam Yeremia 13 ayat 23 berkata, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Karakter Kristus akan didapat kalau kita merubah kebiasaan. Mari kita lihat arti kebiasaan itu sendiri. Suatu perilaku rutin yang dilakukan secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Perlu kita pahami pertama-tama kita yang membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan yang membentuk kita dan menunjukkan siapa diri kita. Kebiasaan lama-lama akan mengontrol dan memperbudak kehidupan kita. Contoh, perokok pada awalnya hanya mencoba untuk merokok. Namun, karena lama-kelamaan mereka lebih memilih untuk merokok daripada makan. Nah, 40% lebih di tindakan yang dilakukan orang setiap hari bukanlah sebuah keputusan sesungguhnya, melainkan kebiasaan. Kebiasaan tidak lagi dipikirkan secara matang dan kita tidak ingin mencoba sesuatu yang baru. Faktanya, kebiasaan sifatnya tidak permanen, tetapi bisa diubah ketika ada sesuatu yang memberikan kenikmatan dihadirkan. Firman Tuhan dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Contoh buah pertobatan, yaitu kebiasaan lama digantikan dengan kebiasaan yang baru. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 22-24 dan ayat yang ke-25, buang dusta kita ganti dengan berkata benar. Yang sering marah kita ganti dengan kuasai diri kita. Kemudian perkataan kotor kita ganti dengan perkataan yang baik. Dan yang terakhir, kepahitan kita ganti dengan ramah dan kasih. Kita belajar mengasihi ya. Hal-hal yang perlu dibuang dan dibangun. Yang pertama, buang kebiasaan lama yang buruk. Sebab dalam Roma 7 ayat 15 berkata demikian, sebab apa yang kuperbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Suka menunda, malas, makan berlebihan, boros, jorok, egois, kurang komunikasi, kecanduan berbagai hal, temperamental atau gampang marah, mari kita buang itu semua ya. Kemudian yang kedua, mari kita bangun kebiasaan baru yang baik. Dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bangun kebiasaan yang baik, contoh berdoa, baca Alkitab, beribadah, bangun pagi, olahraga, bersyukur, suka belajar hal yang baru, menghargai orang lain, memberi, dan suka menolong. Sebagai kesimpulannya, perbarui pola pikir, Roma 12 ayat yang kedua,
Kemudian orang yang membiasakan membaca Alkitab adalah orang-orang pemenang. Misbelief berubah jadi right belief. Kita ciptaan baru dalam Kristus, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati kota kami, Kota Malang, berkati negara kami, negara Indonesia ini, dan kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami.